Assalamualaikum. Halo guys. Jadi hari ini kita mau wawancara ke peternakan budidaya ikan ikannya ikan nila. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Dadah. Riding high when I was king, I played it hard and fast. Walk away, want me there. I need the arm and the oh, and it would. My people have me rock out, my people have me know. My people have me know, but I cannot keep it. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Cikampek ingin mewawancara mengenai budidaya yang Bapak ternakan. Dari sini kita akan ngerasain kita. Bapak, nama perusahaan budidaya ini tuh apa sih Pak? Kalau perusahaan sih belum ada, belum ngebentuk lembaga perusahaan ya. Cuman ini kan hanya sekedar memanfaatkan sumber daya manusia. Kita mengelola dari hasil bumi, yaitu peternakan ikan nila yang sekarang lagi booming dikonsumsi sama masyarakat lokal. Nama Bapak sendiri siapa? Nama saya Iwan Setiawan. Ini lokasinya tuh sekitaran apa ya Pak? Kebetulan saya dapat lokasinya di Desa Karangsinom ya. Desa Karangsinom Sadang, Kecamatan Purwasari. Iya. Tapi ada nggak sih Pak selain lokasi di sini? Ada juga, kebetulan saya punya dua lokasi ya. Yang satu di sini, yang keduanya yang di Cariu Kota Baru. Di situ. Bapak sendiri ini mempertenakan ikan apa macam? Ikan air tawar. Air tawar. Iya, air tawar nila merah sama nila hitam yang kebetulan disupport sama PT Pakan juga dari CPMP. Konsumen yang biasanya kesini atau yang Bapak tuju, yang sudah Bapak percaya itu biasanya? Kebetulan saya punya marketnya, alhamdulillah udah ada ya, ditampung sama suatu perusahaan bagian village juga ada, buat ke pasar tradisional juga ada. Biasanya Bapak tuh punya partner kerja sama itu berapa orang atau berapa gitu? Kalau partner sih ada, cuman yang utama tuh support ya. Jadi kita tuh disupportnya sama suatu perusahaan pakan CPP, dia nyupport dari benih, pengadaan benihnya, terus pakannya, dari kesehatan ikannya, pemeliharaan airnya itu udah disupport sama perusahaan CPP. Jadi kita tinggal membesarkan aja, dari marketingnya juga sama mereka diarahkan gitu. Untuk Bapak sendiri punya karyawan berapa sih Pak? Kalau karyawan itu sekitar ada 8 orang ya, termasuk pekerja packingnya. Gitu. Dari mulai modal usaha dan pendapatan per bulan itu kira-kira berapa Pak? Kalau masalah pendapatan itu tergantung ya, atau relatif ya, karena kita kan budidaya makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa menargetkan, sebulan segini, nggak bisa, karena kita tuh budidaya makhluk hidup, kita nggak tahu ntar ke depannya. Yang penting kita fokus, rajin, teliti, insya Allah hasil ngikutin gitu. Tapi akhir-akhir ini dapat berapa Pak? Kalau sekarang kan waktu musimnya kan satu tahun itu kan ada bagus buruknya cuaca. Kita tergantung faktor cuaca ya. Sekarang kebetulan cuacanya lagi kurang bagus, jadi kita agak kurang produksinya, diperkecil gitu.
nggak maksimal karena udah mulai memasuki musim hujan. Modal usahanya? Modal usahanya gimana ya? Alhamdulillah sih ada. Ya, tergantung sih itu relatif. Ya, relatif kita produksinya itu. Nah, perawatan atau alat yang harus ada di sini itu apa sih Pak? Buat apa? Kalau masalah fasilitas atau peralatan itu tergantung dari faktor cuaca ya. Kalau misalkan cuacanya normal, kita pakai manual aja secara alami. Kalau misalkan kita cuacanya kurang bagus, itu pakai alat bantu, misalkan pakai kincir atau pakai super jas. Pakai itu aja. Ini tuh jenis kolam air tuh berarti bukan pakai terpal ya Pak? Oh bukan, ini masih pakai natural, tanah, masih tanah. Nah, Bapak sendiri mengapa lebih memilih ikan ini gitu? Ikan ini ya. Karena produk kita tuh dikonsumsi sama berbagai kalangan dari menengah ke bawah bisa, menengah ke atas bisa. Untuk penyebaran promosinya sih Pak? Kalau penyebaran terus promosinya, saya percayakan ke bagian marketing CPP, perusahaan pakan gitu sendiri. Gitu. Bagian marketing. Alhamdulillah udah ada udah satu jalur ya. Gimana sih Pak teknik-teknik pembenihannya dari mulai kecil sampai besar gitu? Kalau masalah itu saya titik beratkan ke pegawai itu persiapan kolamnya ya. Persiapan kolam itu mesti benar-benar kita tangani dengan serius, karena kalau misalkan persiapan kolam awalnya kita kurang bagus, otomatis ntar FCR-nya kurang bagus. Jadi kita pelihara, karena ikan itu hidup di air, jadi kita mesti dipelihara kualitas airnya, dari pH-nya, itu, dari warna airnya, dari oksigennya kita pelihara. Insya Allah kalau itu udah bagus, ya hasilnya bagus. Misal Pak ada konsumen datang, nah teknik untuk pengemasannya tuh bagaimana sih? Nah, kalau masalah pengemasan, kita tergantung konsumen kita mau sistem hidup atau yang dibilang ikan segar, atau sistem blong yang di es. Kalau kita misalkan mau konsumennya minta ikan segar, itu cara panennya mesti selektif, karena ikan nila itu biarpun dibilang ikan rawa atau kuat, itu cara pasca panennya mesti ditangani dengan khusus, karena ikan tersebut riskan kematian gitu. Mungkin segitu saja yang dapat kita pertanyakan. Terima kasih banyak Sama-sama. semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ya, sudah sama-sama. menjawab pertanyaan kami. Mudah-mudahan ini pembicaraan kita jadi acuan buat ke depannya. Terima sekali. Maaf. Ya. Let's go. Mungkin segitu saja video yang sudah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau sikap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngomong lu. Sini. Kita